yaitu di SIM akademik dengan SIM kepegawaian. Yang mana dua SIM akademik ini, sistem informasi akademik ini, nanti ini keperluannya untuk realisasi perkuliahan dan gunanya untuk mungkin nanti persiapan akreditasi dan lain-lain untuk memudahkan mengefisiensi kegiatan perkuliahan. Gitu. Selanjutnya saya akan buka siakat. Di halaman siakat ini yang perlu Bapak Ibu dosen pahami atau mengerti yaitu ada di sini itu ada 5 perintah Ibu G. Ada 5 menu, ada beranda, bimbingan, jadwal perkuliahan dan laporan. Nah, ini masing-masing dari keseluruhan ini penting untuk dipelajari. Mungkin sedikit dari saya pengantar saja dan Bapak Ibu dosen untuk mengimprove secara masing-masing dan belajar secara mandiri. Ya, di sini di bimbingan ini di beranda ini isinya ada mulai dari aktivitas mengajar, kemudian beban mengajar dosen, sampai jadwal semester dan ada validasi KRS. Nah, di sini nih. Eh, untuk realisasi perkuliahan ini di sini yang dimaksud dengan realisasi perkuliahan adalah realis eh, keberlangsungan perkuliahan. Jadi realisasi perkuliahan ini di sini kenapa ada terdapat satu pertemuan yang belum Anda isi realisasi perkuliahannya. Jadi setiap mengakhiri pertemuan itu pasti ada yang namanya materi perkuliahan dan realisasi. Nah, realisasi ini juga wajib diisi Bu. Kalau semisal ada pemberitahuan seperti ini mungkin jenengan lihat saja dan tinggal mengisi untuk isi realisasinya. Sudah. Nah, di sini karena belum dimulai, jadi rencana dan realisasi materinya belum ada. Nah, untuk presensi juga presensi mahasiswa nanti bisa menggunakan barcode ataupun bisa menggunakan manual isi presensi. Seperti ini tampilannya Bu, ada presensi melalui barcode, kemudian presensi yang diisi manual oleh dosen. Oke. Kemudian mana tadi? Nah, kemudian ada pengisian nilai ini biasa pengisian nilai ini diisi pas ketika UTS ataupun UAS biar atau Bapak Ibu dosen biasanya mengisi apa nilai perkuliahan itu kan di akhir setelah UAS atau setelah pas ketika pekan liburan. Nah, di sini sama kayak ibu bapak dosen yang pernah dilakukan. Nah, untuk validasi KRS ini bagi dosen yang mempunyai pembimbing akademik atau mempunyai mahasiswa bimbingan. Dari mulai angkatan 2024 sampai 2021 nanti kalau ada yang mengajukan KRS baru nanti divalidasi. Di sininya akan muncul nanti pemberitahuannya. Nah, untuk menu beranda itu seperti itu. Eh, Kemudian ada menu bimbingan. Bimbingan ini ada konsultasi. Nah, konsultasi pembimbing itu yang dimaksud adalah mahasiswa berkonsultasi kepada dosen PA-nya melalui si akad. Nah, ini gunanya untuk mengetahui progres progres perkuliahan atau progres selama satu semester itu sudah mengajukan KRS atau ada kendala apapun itu di sini bisa dibuatkan pesan atau dimulai oleh Bapak Ibu dosen ataupun dari pihak mahasiswanya. Kalau ada keperluan dari mahasiswa atau Ibu Bapak dosen, misal Pak Ainur, Pak Husnul Raufik misal, keperluannya dengan salah satu mahasiswa yang angkatan 2022 atau semester 6. Nah, itu bisa langsung dicat melalui ini. Topiknya apa, kemudian isi keterangannya apa. Nanti, nah ini konsultasi pembimbing ini bisa dicetak, Pak. Jadi
percakapan antara bapak ibu dosen dengan mahasiswa pembimbing akademik terkait pengajuan KRS, tanya terkait pembimbingan pembelajaran dan lain-lain itu bisa dicetak. Dan ini bisa dibuatkan bukti bahwasanya bapak ibu aktif menggunakan bimbingan bimbingan akademik konsultasi dengan mahasiswa ini. Nah, kemudian yang kedua ada bimbingan akademik. Pembimbing akademik ini di sini punyanya Bu Juli ada 197, mungkin nanti bisa dibagi lagi ya Bu ya. Karena nggak mungkin jenengan menyetujui secara keseluruhan 197 itu kayaknya belum memungkinkan untuk realisasi yang kalau sudah normal gitu Bu. Nah, ini mungkin nanti disiapkan maun Bu kalau semisal mau dimulai di semester ganjil besok atau 2025 tahun akademik baru, eh, dosen-dosen PAI ataupun Sekprodi PAI menyiapkan SK terkait pembimbingan akademik agar supaya ketika mahasiswa mengetahui siapa dosen pembimbing akademik saya, dan ketika ada KRS yang trouble itu Bapak Ibu dosen yang memberikan informasi terkait itu. Nah, ini ada tuh proposal tugas akhir. Nah, di sini kalau semisal sudah diberlakukan ada skripsi, tesis, dan disertasi jenis tugas akhir. Nah, di sini juga bisa mengajukan mahasiswa itu bisa mengajukan judul skripsi ataupun topik penelitian itu bisa langsung menggunakan si akap ini Bu. Dengan catatan sudah diatur dosen pembimbing skripsi ataupun tesis yang sedang di yang di SK yang sudah di SK-kan gitu untuk proposal tugas akhir. Kemudian kegiatan pendukung ini monitoring dari mahasiswa jenengan yang jenengan pembimbing akademiki. Kan setiap mahasiswa itu mempunyai kegiatan, misal ada prestasi juara satu lomba dai ataupun lomba public speaking dan lain-lain itu bisa diupload secara individu atau secara perseorangan di akun mahasiswa. Nah, itu bisa nanti dicetak dan bisa terbuktikan lah gitu. Kemudian pembimbingan hanya seputar bimbingan atau konsultasi dengan mahasiswa saja. Kemudian di sini ada jadwal. Nah, jadwal ini merupakan representasi atau detailnya dari beranda tadi. Jadi di sini ada kalender akademik. Mohon maaf baterainya low. Ya, ini masih belum ada ya Bu. Di periode akademik atau kalender akademiknya masih belum terrealisasi. Mungkin juga masih membuat lah pimpinan itu terkait kalender akademik atau disetujui apa enggak. Nah, kemudian ada jadwal minggu ini. Ya, ini jadwal minggu ini tuh mengingatkan Bapak Ibu dosen untuk apa bahwasanya kelasnya atau mata kuliahnya itu ada di Senin, itu ada apa saja. Nah, kayak ini Bu Juli sudah menyelesaikan hari Senin kemarin, menyelesaikan satu mata kuliah statistik. Nah, maka di sini akan muncul selesai. Ada kelas Edling, tampilkan QR code, dan lain-lain. Jadi, ini merupakan interpretasi dari beranda ini tadi. Jadwal mengajar, jadwal perkuliahan, sampai jadwal ujian tugas akhir pun ketika ini digunakan juga bisa, sangat bisa, mungkin dimulai dari prodi PAI mungkin ya Bu, dari untuk pengajuan judul dan lain-lain itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada perkuliahan. Nah, jadwal semester jadwal semester ini biasanya digunakan untuk mengetahui semester ini saya mengajar apa saja. Nah, kayak gini nih. Ini kan sebagai dosen payung ya. Kalau sebagai dosen payung itu ya menyenangkan sekali sampai 100 sebenarnya Bu Juli.
materi perkuliahannya. Bisa di Nah, selanjutnya untuk yang menu perkuliahan itu ada e-learning, mata kuliah, kelas kuliah. E-learning ini ada Edlink, Kampus Merdeka sama forum kelas. Nah, kelas Edlink ini sebenarnya eh, Edlink ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa itu limited ya, unlimited. Jadi nggak ada batasan terkait mahasiswa mana saja yang ingin menggunakan Edlink. Tetapi kalau di dosen itu ada batasan terkait realisasi perkuliahan. Jadi ada beberapa dosen ada kuotanya mungkin 80 sampai 85 itu bisa menggunakan realisasi perkuliahan menggunakan Edlink. Tetapi ada juga yang tidak bisa karena ada batasannya untuk dosen. Tetapi dari segi efisiensinya lebih baik Bapak Ibu menggunakan SIAKAT atau SIMA. Nah, di sini ada forum kelas lama, perencanaannya sudah direncanakan. Jadi forum kelas lama ini merupakan salah satu menu yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen untuk memberitahukan kepada semua mahasiswa terkait perkuliahan dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 gitu atau UAS. Nah, kemudian ada perkuliahan dan mata kuliah. Nah, ini mata kuliah. Nah, mata kuliah ini mata kuliah ini merupakan salah satu menu yang bisa dibuat untuk mengampu atau bisa dibuat untuk mengupload RPS. Nah, ini kan sudah ada. Jadi ada di manajemen pendidikan, dosen pengampunya Bu Juli, itu di S2 ya ini Bu. Nah, ini kebetulan sudah ada dosen pengampu atau pengembang RPS. Nah, di sini bisa menginput semua dari RPS, mulai dari CPL, CPL Prodi sampai CPMK. Nah, di sini nih, kan setiap RPS itu kan mempunyai capaian Prodi sama CPK ya, Bu. Misal ini saya buat contoh capaian lulusan satu eh, menjadikan mahasiswa, kok menjadi mahasiswa menjadi peneliti misal itu. Kemudian ini satu mahasiswa peneliti bidang inovasi pembelajaran. Dan nah kemudian eh, di save. Nah, ini kalau semisal ada CPL Prodi sampai 10 ya diisikan sampai 10, CPMK-nya juga diisikan sesuai dengan karakteristik atau RPS yang sudah dibuat sama Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian ada detail RPS. Detail RPS ini juga wajib diisi, Bu. Tanggal penyusunannya tanggal berapa, kemudian deskripsi mata kuliahnya itu seperti apa, inovasi pembelajaran PAI. Nah, untuk yang berada tandanya merah gini, ada tandanya bintang merah itu berarti wajib diisi. Kalau yang tidak ada berarti tidak wajib diisi. Nah, materi pembelajarannya eh, dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu apa saja. Misalnya di sini kontrak kuliah. Pustaka utama itu bibliografi Bu G, atau apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka referensi pertama. Misal di sini jurnal Husnur Rofik misal itu. Pendukungnya jurnal Isma Ismatun Nihaya.
Nah, media perangkat lunaknya, perangkat lunak itu berarti software Bu ya. Ada PPT ataupun LCD. Kalau PPT ya, PPT modul PDF, modul perangkat lunak, perangkat kerasnya LCD, LCD. Nah, kalau misal ada dokumen RPS, yang dimaksud dengan dokumen RPS ini bukan RPS-nya Bu ya, tapi bahan untuk penunjang RPS seperti modul ataupun PPT itu dijadikan satu maksimal size-nya adalah 10 MB. Nah, kalau sudah disimpan untuk detail RPS-nya. Nah, kemudian rencana pembelajaran ini menambahkan menambahkan setiap pertemuan itu ditambahkan secara manual, nggak bisa langsung gitu. Ini pertemuan satu, misal capaian subcapaiannya mahasiswa me- memahami kontrak perkuliahan. Indikator penilaiannya ini mungkin yang bisa ngisi Bapak Ibu dosen ya, karena saya masih belajar juga, jadi belum bisa materi pembelajarannya kontrak perkuliahan. Bobot nilainya mungkin 1% atau 2% kita aja. Kalau sudah disimpan, kemudian kalau mau menambah pertemuan kedua, silakan menambah pertemuan kedua. Gitu-gitu, Bu. Nah, ini sudah Bu ya. Jadi kalau sudah diisi sampai 16, pertemuan 16, maka di sini itu bisa dicetak RPS-nya itu bisa dicetak di melalui detail RPS. Sebagai contoh, nah akan seperti ini. Jadi, nah di sini ada dosen pengampunya Juli Amaliana Suha. Seperti minggu pertama kontrak perkuliahan, mahasiswa memahami terkait inovasi pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu eh, menu yang untuk penginputan RPS. Seperti itu, Bu. Untuk di perkuliahan, kemudian di mata kuliah. Jadi ini kebetulan di S2 itu sudah mulai diatur sebagai dosen pengampu tetap ya. Kalau di S1 kan belum tetap ya, Bu. Terkait dosen pengampu bisa berubah-ubah. Nah, itu bisa nanti minta tolong ke TU fakultasnya untuk diberikan setiap mata kuliah di semester di kurikulum 2024 untuk ada dosen pengembang RPS ataupun koordinator pengampu MK. Nah, ini bertujuan untuk memadukan antara kurikulum PAI dan untuk memadukan kurikulum PAI agar setiap dosen pengampu nanti mengikuti kurikulum yang sudah dibuat sama stakeholder PAI. Seperti itu. Nah, untuk poin utamanya adalah di kelas kuliah. Jadi di kelas kuliah ini merupakan proses atau proses dari perkuliahannya, dari mulai absensi, KRS sampai pengisian nilai. Nah, di sini saya coba untuk mencoba me- memberikan contoh yang
perencanaan dan pembelajaran dan desain pembelajaran PAI. Nah, Bapak Ibu dosen, untuk perkuliahan kelas kuliah ini, itu Bapak Ibu dosen harus mengisi dari mulai detail kelas sampai ke tugas kuliah kalau ada. Ini menu-menu yang wajib dipelajari sebelum melakukan perkuliahan menggunakan si akap ini. Nah, ini kalau semisal ada yang kurang, di sini kan ada, kalau metode online ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Jadi kan kebetulan kita kuliahnya adalah offline, jadi di sini pilih ruangannya sesuai dengan eh, yang sudah diberikan atau sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan yang sudah didistribusikan kepada Bapak Ibu dosen. Misal kayak gini, saya milih A301, kemudian disimpan. Kalau sudah sekiranya sudah penuh semua, sudah diisi semua, Bapak Ibu dosen bisa melanjutkan ke dosen pengajar. Nah, dosen pengajar ini nggak perlu diubah ya, karena sudah disetting oleh teman-teman TU Fakultas terkait yang sesuai dengan jadwalnya, jadwal perkuliahan semesternya. Nah, kemudian peserta kelas ini, jenengan Bapak Ibu dosen melihat kalau ada salah satu KRS yang belum disetujui, maka tugas dari dosen pengampu adalah menghubungi dosen PA-nya masing-masing atau stakeholder dari PAI atas nama Angelia Tessa misal. Ini belum mengajukan KRS, belum disetujui. Apakah ada kendala terkait pembayaran ataupun yang lainnya? Nah, itu kalau sudah ada realisasinya itu. Nah, ini bisa dilihat. Kalaupun nanti ada yang salah masuk, misal di sini ada, ini kan angkatan 2023, kemudian ada angkatan 2024. Nah, niku wajib dosen pengampu menghubungi kaprodi ataupun sekprodi terkait pembenaran kelas perangkatan ini. Tuh. Nah, kemudian kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini juga bisa diisi, bisa tidak. Kalaupun nanti diisi memudahkan Bapak Ibu dosen terkait apa dasar acuan acuan penilaian untuk mahasiswa. Ini si kontrak perkuliahan. Nah, kemudian jadwal perkuliahan. Nah, kalau jadwal perkuliahan ini masih kosong di sininya, Bu, itu sampai kapanpun Bapak Ibu nggak bisa memulai perkuliahan. Artinya jadwal perkuliahan ini wajib hukumnya di setting pertemuan 1 sampai 16. Nah, bagaimana cara nyetingnya? Yaitu yang pertama, Kak, Bapak Ibu dosen klik aksi, kemudian buat perencanaan. Gini aja. Kemudian di oke. Nah, nanti akan muncul pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Nah, ketika ini masih ketika tadi ini ruang kuliah belum diisi yang di detail kelas, maka di sininya akan tidak akan muncul di beranda, tidak akan muncul di beranda sini tadi itu terkait pembelajarannya tidak akan muncul di sini. Nah, ini kan akan muncul. Ini perencanaan desain dan pembelajaran PAI jam 2 A3 sampai eh, 6. Kelas ruangan lantai 3 nomor 6. Nah, ini munculnya ada di munculnya berpengaruhnya di situ. Nah, kemudian kalau jadwal perkuliahan sudah terisi, maka yang ini tadi. Nih. Nah, kemudian presensi kelas ini, nah di sini ada eh, jadwal perkuliahan. Ketika sudah dimulai, maka di sini akan terekap secara manual kehadiran kehadiran mahasiswa. Di sini bisa dilihat. Nah, misal di sini kan scan QR at link. Ini kan sudah Bu Juli sudah memulai
semua dengan QR add link, dan ada yang semisal ada yang trouble add link-nya, maka Bapak Ibu dosen bisa langsung Hafidzatul Jana ini apa atau hadir gitu. Tapi di pas ketika perkuliahan juga bisa, Bu. Nah, ini. Nah, semisal ini hadir tetapi nggak menggunakan website. Jadi bisa disetting manual di kehadiran atau di presensi kelas ini, Bu. Nah, jadwal ujian ini eh, bisa diatur, bisa akan muncul jenis ujiannya apabila jadwal perkuliahan ini diatur sebagaimana ketentuan Bapak Ibu dosen. Nah, di sini kayak ada UAS. UAS menggunakan tambahkan forum ujian. Misal di sini ada judul ujiannya UAS genap. Tanggal akhir pengumpulannya berapa ya? Misal. Nah, forum ujian. Forum ujian ini seperti tugas-tugas gitu loh, Pak, Pak Ibu, Bapak Ibu. Jadi ada semisal Bapak Ibu ujiannya itu berbasis atau proyek, maka pengumpulannya bisa melalui ini. Tetapi kalau yang berbasis soal dijadwalkan menggunakan CBT. Tapi untuk realisasi tersebut harus ada eh, ketua dari CBT-nya atau ketua UAS-nya untuk membuka CBT secara komprehensif atau secara kolektif. Nah, setelah jadwal ujian di sini, nah setelah itu kita nilai perkuliahan. Nah, nilai perkuliahan ini biasanya kan ada salah satu dosen yang tidak mau ngikut tugas individu, UTS, UAS, dan kehadiran. Maka hak prerogatif dosen itu bisa mereset komposisi. Misal di sini eh, nilai perkuliahan. Nah, di sini kan ada tugas individu 30%, UTS 20, UAS 25, dan kehadiran 25%. Nah, ini bisa diubah persentasenya atau ini apa sub sub komposisinya bisa diubah dengan melalui mengembalikan dengan melalui klik di sini, klik di sini. Nah, kemudian di sini bisa diubah unsur dari eh, empat unsur nilai ini. Misal ini tugas individu ini saya edit, saya ganti menjadi praktikum. Misal di sini praktikum. Praktikum 25. Praktikum 25. Kemudian di save ada tombol hijau. Enggak mau jalan. Nah, ini kan ada tulisannya belum mencapai 100%, baru 9%. Kemudian saya mau tambahi UAS-nya menjadi 30. 10. Kehadirannya jangan banyak-banyak, misal Bapak Ibu gitu bisa dikurangi 20. Nah, itu bisa disesuaikan sesuai dengan komposisi nilai yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, kalau sudah gini, terus kemudian eh, ada salah input. Di sini kan akan berubah TS, UAS, praktikum, dan kehadiran dengan persentase yang sudah ditentukan sama Bapak Ibu dosen. Nah, kalau semisal Bapak Ibu dosen tuh nggak seret dengan komposisi nilainya, nah kalau nggak seret dengan komposisi nilainya, klik di sini, kemudian di reset komposisi. Di reset komposisi ini akan kembali seperti yang sudah ditentukan oleh fakultas atau sudah ditentukan oleh prodi. Nah, misal Bapak Ibu kepencet hapus di sini, misal ke hapus. Nah, misal ke hapus. Wah, ini mau nambah lagi, nggak bisa nih. Nggak bisa 4.
Ini kan maksimal komposisi nilainya kan 4, Bu. Nah, ini nggak bisa. Nah, nggak perlu panik, Bu. Tinggal reset komposisi saja. Seperti yang awal tadi nanti akan muncul seperti ini. Kalau menambahi unsur nilai menjadi 5, itu masih belum bisa, harus menghubungi pihak prodi atau pihak fakultasnya. Seperti itu. Nah, kemudian rekap kuesioner ini merupakan salah satu menu yang dibuat yang diperuntukkan untuk melihat kuesioner. Misal saya mau lihat kuesioner yang sudah diisi sama eh, diisi sama mahasiswa filsafat. Bu Juli ngajar filsafat. Bu Juli yang mata kuliahnya S1 apa, Bu? Yang semester kemarin. Semester kemarin media pembelajaran. Media, Bu. Iya, kemarin ya. Nah, ini di sini coba saya lihat untuk yang menu tadi. Nah, ini sudah ya. Jadi atur, kemudian ini ada rekap kuesioner. Nah, di sini kan ada jumlah respondennya 51, itu berarti seluruh dari kelasnya itu jumlah 51, yang baru ngisi ada 6, ada 6 mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat ah, no comment, singkat, padat tapi mudah dimengerti. Jadi open questionnya ini ada kritik, saran, dan memberikan apa catatan tambahan untuk dosen terkait berupa kritik, saran, kesan, dan pesan, masukan, dan lain-lain. Nah, ini untuk melihat seberapa antusiasnya mahasiswa terkait pengisian kuesioner kuesioner mata kuliah, tiap mata kuliah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang laporan ini, kalau sudah laporan ini masih belum berfungsi ya, Bu, karena belum ada pencekalan ujian atau belum terrealisasi terkait pembayaran yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang harus lulus ketika ujian gitu, Bu. Itu belum disetting sama pihak keuangannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait SIM akademik. Mungkin dibuka sesi tanya jawab paling, Bu, ya, terkait SIM akademik, biar nanti lebih Bapak Ibu dosen lebih memahami dan bisa mempraktekannya langsung. Sebelum saya menerangkan terkait SIM kepegawaiannya ini, silakan Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih. Saya dulu, Mas Jaya yang tanya. Kemarin itu Bu Juli sudah mencoba dua mata kuliah yang sudah dilaksanakan. Namun waktu jam pertama itu masih belum berhasil melakukan absensi di siakatnya. Jadi ada padahal itu ketika apa ya, ketika barcode-nya itu sudah di-scan sama anak-anak, mereka juga kayak terverifikasi bahwasannya dia masuk gitu. Tapi tidak terekap di siakatnya. Nah, ini kemudian saya juga nggak tahu kenapa akhirnya saya klik yang manual itu juga nggak bisa gitu ya. Tapi apa pas QR code itu bisa, tapi manualnya nggak keluar. Nah kayak gitu terus kemudian akhirnya ya wes saya engko ae maneng nyoba saya ini manual di WA ditulis namanya kayak gitu kan. Nah terus yang mata kuliah kedua itu baru bisa aja yang di mata kuliah micro teaching itu bisa karena memang ternyata itu anak-anak yang semester 6 itu mereka tidak pengajuan KRS ya, mereka kayak otomatis gitu mengajukan. Oh, nggih, nggih. Sampun, Bu. Sih. Lah, akhirnya yang tadi itu tidak terekap yang anak semester 6 ini terekap lah. Pertanyaannya gini, sebenarnya pengajuan KRS itu serentak oleh mahasiswanya masing-masing atau memang diajukan sama TU gitu.
Itu mbok iku mang pertanyaane ono piro wis pokoke sampean jawab Nggih. iki. Nggih pun, Assalamualaikum. Nggih, terima kasih Bu Juli atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika absensi barcode atau absensi menggunakan Siakat atau Sevima platform ini, biasanya ada beberapa kendala Bu Juli terkait sinyal, kemudian apa? Yang pertama memang yang paling urgent itu terkait sinyal. Jadi ketika jenengan absen manual dan sinyalnya itu misal offline ya Bu. Maksudnya sinyalnya jelek itu ketika jenengan klik HI ini jenengan saya di sini ada yang belum terrealisasi perkuliahannya. Saya contohkan langsung Bu ya. Nah ini kan yang prodi nopo niku Bu? Mata kuliah nopo Bu? Yang mata kuliah micro teaching berhasil. Yang Nggih, perencanaan dan yang nggak desain berhasil nopo Bu? pembelajaran, yang B itu nggak bisa Nah kemarin. niki nggih. Mm-mm. Nah ini sudah ada yang H gini Bu. Ini sebagian mungkin nggak terekap, mungkin karena pas ketika ibu mencet hanya gini, itu sinyalnya mungkin jelek ataupun apa. Nah, itu biasanya harus secara intens itu di reload gitu Bu. Jadinya nanti akan muncul Oh. seperti itu. Oh Nah, iya, ini sudah terekap ya, Jai. Kemarin nggak nggih, keluar sampai terakhir keluar kelas itu ya wis larek nggak bisa. Ya. Ternyata ya terakhir keluar Bu. ini bisa ya. Nggih. Sinyal Nah, ya. bedanya Bu Juli untuk yang absen dengan Adlink ataupun absen manual gini, ini kan tadi ada yang saya absen manual, kayak Maulana Al-Fatih, kemudian Fikri Haikal saya absen manual gitu, dua ini. Misal saya absen ini, nah ini kalau internetnya sudah terhubung, maka ini otomatis langsung tersinkron, artinya nggak perlu nge-save lagi, tinggal melihat saja, eh, melihat bukti bahwasannya PAIB nggih. PAIB ini. Niki berarti Bu. Ki. Nah, dilihat dari presensi kelasnya di sini nih Bu. Nah, di sini kan ada 20 yang hadir. Kita bisa Bu Juli bisa lihat. Nah, ini sukses Kamaluddin Latif ini sukses dengan menggunakan QR Adlink. Nah, sedangkan yang Maulana Fatih sama Fikri Haikal ini Ibu tadi melakukan presensi secara manual atau presensi menggunakan website Ibu secara itu. Gitu itu kendala pertamanya di situ Bu. Terus kemudian terkait mahasiswa KRS ataupun tidak itu sebenarnya ada eh, apa catatan ya Bu ya karena mahasiswa KRS mengajukan KRS yang sistemnya itu kan paket sudah dipaketkan atau dipaket apa dipakemkan oleh setiap prodi yang ada di Universitas Kiai Haji Abdul Halim maka mahasiswa itu hanya mengajukan. Nah, mengajukannya itu dengan persyaratan pertama harus sudah lunas tunggakan dan nah, yang pertama itu harus sudah lunas semua pembayaran dari pembayaran terakhir sampai pembayaran terakhir, misal kayak registrasi dan SPP semester yang lalu itu sudah terbayar. Nah, yang kedua yaitu permasalahan melihat KHS atau kartu hasil studi semester sebelumnya. Nah, di sini sebelum melihat nilai KHS atau nilai perkuliahan, mahasiswa itu wajib hukumnya mengisi kuesioner yang saya jelaskan tadi. Jadi, ketika mahasiswa belum mengisi kuesioner, mahasiswa tidak akan bisa mengajukan KRS-nya. Seperti itu, Bu. Nah, untuk KRS itu bisa manual di setting oleh TU Fakultas atau dosen PA itu bisa manual disetting oleh dosen PA ataupun bisa manual diisi dengan TU Fakultas masing-masing. Seperti itu Bu Juli. Nah, nah di sini kan menu yang bisa mengakses mahasiswa KRS ataupun
mengajukan mengajukan KRS mahasiswa itu ada di menu pembimbing akademik, bimbingan, kemudian pembimbing akademik. Ya, dan ini kan sudah tercentang semua, artinya sudah disetting oleh TU fakultasnya masing-masing terkait itu. Nah, kemarin kan Bu Juli sempat memvalidasi mahasiswa KRS gitu Bu Juli nggih. Nggih. Nah, di situ ketika mahasiswa tidak bisa mengajukan atau tidak bisa mengajukan KRS, maka Bu Juli dosen PA-nya di sininya akan ek gitu Bu. Misal saya contohkan satu. Nanti nah ini batalkan KRS misal di sini. Sebentar Bu. Ada Aduh. mohon maaf terjeda sebentar. Nah, eh mohon maaf sudah masih tersambung nggih? Halo, halo, Bu Juli, Pak Abdul Rohim, Bu Vin. Eh, Nggih, masih. Masih bisa bisa didengar nggih? nggih. Sir. Nah, Di sini dosen PA ini untuk menyetujui bahwasannya mahasiswa sudah mengajukan KRS. Nah, KRS diajukan itu sebenarnya bisa disetting oleh dosen PA, tetapi harus melihat dulu pembayaran kalau sudah terrealisasi secara optimal nggih. Jadi KRS ini bisa diajukan oleh mahasiswa dan yang dosen PA ini cukup untuk memvalidasi saja. Nah, ini kan sudah ada yang tak X1. Nah, di sini akan muncul validasi KRS. Lihat detail, misal. Nah, di sini tadi ada Alvina Rosya Firdaus. Nah, di sini ini dia mengajukan KRS. Nah, dosen PA itu hanya menyetujui gini. Berhasil menyetujui satu KRS mahasiswa. Jadi, kurang lebih seperti itu. Alur dari KRS-an itu seperti itu. Monggo, Bu Juli, kalau ada pertanyaan lagi terkait yang lainnya. itu Mas Mas Jaya, Nggih. itu menyetujui itu kan kalau begitu kan wewenang dosen, padahal hubungannya dengan pembayaran gimana? Nah, untuk semester genap ini, eh, kalau sudah ini kan sudah ada KR, sudah yang diajukan, berarti sudah di ACC sama wakil dekan ataupun keuangan gitu terkait realisasi perkuliahan. Jadi, eh, dosen dosen PA itu nantinya ketika sudah terrealisasi terkait KRS secara apa ya? KRS-nya itu sudah terrealisasi gitu loh Pak, secara efektif misal gitu. Nah, dosen PA itu hanya melihat validasi KRS ini saja.
nggak perlu lihat yang bimbingan akademik ini tadi. Karena tugas dari dosen PA adalah mensetujui saja. Mensetujuinya seperti itu tadi. Nah, B caranya Mas menyetujui B. Coba menyetujui katakan satu. misal. Oke. Saya batalkan satu, nggih. Nah, ini KRS diajukan ini berarti mahasiswa yang sudah mengajukan. Jadi lewat akun mahasiswa, mahasiswa mengajukan di semester yang tertera, misal diajukan gitu. Maka di sini di dosen PA itu akan tercentang secara manual, secara otomatis tercentang. Nah, bagaimana cara memvalidasi KRS tersebut? Yaitu di menu beranda, ada di paling bawah, atau kalau di HP di paling bawah, di sini ada terdapat satu mahasiswa karena hanya satu tadi. Ya, jenengan lihat detail. Nah, tulisannya validasi KRS, maka di sini pilih semua kalau semisal ada banyak dan setujui KRS. Oh, Gitu. Nah, nanti di oke. sininya akan muncul centang gini. Nah, kalau sudah KRS sudah disetujui, maka mahasiswa ini diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan di semester yang berlangsung, gitu, Pak. Gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu, Bapak. Mas ya, nggih. Ya, Ini di kolom saya itu kan kosong semua ya. kenapa, Bu? Yang jenengan di kolom, maksudnya yang punya saya ini loh. Ini kan Ya, kosong semua. saya Baik izin dari coba ya, Bu. Lihat. berandanya juga. Iya, coba lihatan. Ini Bina. tidak ada KRS mahasiswa yang perlu divalidasi. Pokoknya semuanya kosong gitu loh. Nggih. Ini kita menunggu berarti ya, menunggu mahasiswa yang mengajukan kemudian kita validasi. Begitu ya. Enggak, Bu. Jenengan tinggal, ini kan Gimana? kosong ya, Bu. Validasi KRS-nya Ibu kan kosong. Ya, semua kosong ya. Nah, berarti pembimbing akademik ini gimana? Ada pembimbing akademik. Nah, kan masih kosong, Bu. Nah, mungkin untuk semester Ya. ini, mungkin jenengan bisa konfirmasi ke Bu Juli terkait dosen PA, apakah Bu Vina ini di semester ini ada dosen menjadi dosen PA atau tidak. Nah, setahu saya kemarin itu untuk eh, keberlangsungan mahasiswa di Genap ini di, diberikan semua kepada ketua program studi atau Bu Juli itu, Bu Ketua. Jadinya Bu Vina tidak tidak mempunyai tanggung jawab terkait validasi atau validasi KRS setiap mahasiswa tersebut itu. Nah, jenengan tinggal lihat mawon, Bu. Di mata kuliah jenengan ini kan ada misal kalau cetak di semester genap SK jadwal mengajar nggih. Jadwal mengajar di genap di Benar Mas, prodi jadwal mengajar. Ah, nggih. Nah, tampilkan peserta bisa. Nah, ini nggak usah kemudian ditampilkan. Nah, di sini kan ada teori belajar, teknologi psikologi sampai teknologi pendidikan. Gitu nggih, Bu nggih. Terus gini iya, nggih. oke, oke. Nah, kalau sudah tinggal jenengan lihat saja setiap apa? Setiap mata kuliahnya, setiap Mm-mm. mata kuliahnya ini. Nah, dilihat di mata ini aksi atau detail. Nah, mulai diisi detail kelas, offline ruang dan lain-lain nanti diisi peserta kelas. Nah, kalau peserta kelas ini kan sudah disetujui semua, nggak ada yang merah nih Bu. Berarti semua dari mahasiswa 2024 ini sudah bisa mengikuti perkuliahan Bu Vina. Jadi kalau Hmm. sudah mau melakukan presensi ataupun lain-lain itu sudah bisa dilakukan. Nah, dengan catatan semua dari komponen ini harus kayak peserta kelas, kemudian jadwal perkuliahan ini dilengkapi Bu. Nah, ini kan sudah ada, tetapi ruangan belum disetting. Nah, cara nyeting ruangan tadi ada di detail kelas. Edit, pilih ruangan ini Bu.
2004 itu lantai 3 nggih. A3 Nggih. titik misal 05 misal gitu. Mungkin bisa diganti sama Ibu. Disimpan. Nah, tinggal jadwal perkuliahan di sini disetting Bu. Ininya dicentang balik ke jadwal perkuliahan, kemudian ini dicentang semua. Pilih aksi dan metode pembelajaran. Nah, ini kan sudah ada. Tinggal A3.05 misal. Nah, kemudian oke, simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bu. Nah, kalau sudah seperti ini, eh, Bu Vina itu bisa melakukan presensi dengan menggunakan barcode tadi itu. Nah, ini kan terjadwal hari apa ini? Hari Rabu. Nah, hari ini Bu Nggih, ada mulai sesi misal nih. Nah, mulai. Nah, kalau sudah dimulai gini, Bu. Nah, ini kan akan muncul ya, Bu ya. Ada dimulai kemudian berlangsung. Nah, lakukan presensi. Nah, di sini Bu. Nah, Bapak Ibu dosen atau Bu Vina bisa melakukan absensi secara manual. Secara manual itu misal Mahrojatul aktif, hadir. Lisa ini izin gitu ya Bu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh bisa dilakukan untuk eh, Bu Vina terkait absen yang manual. Nah, kalau Bu Vina mau melakukan presensi melalui barcode, itu ada di sini barcode-nya. Presensi melalui barcode. Gini. Nah, nanti di sini kan muncul barcode-nya nih, Bu. Nah, mahasiswa wajib hukumnya menggunakan Adlink. Satu kelas itu wajib harus ketika mau presensi barcode, itu semuanya download Adlink dan pakai scan QR. Nah, nanti scan QR ini akan muncul setiap akun mahasiswa itu akan tercentang dengan nama, kemudian NIM dan prodi. Biasanya gitu. Nah, kalau semisal ada HP mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk download Adlink dan lain-lain, bisa dilakukan absensi secara manual itu tadi, Bu. Iya, iya, iya. Itu kurang lebih seperti itu, Bu Vina. Jadi sementara gini Mas ya, Iya. yang perlu itu kita itu di perkuliahan ini ya, di menu perkuliahan yang harus wajib dilengkapi itu ya, terkait dengan bimbingan atau apa, itu juga kita ngisi sendiri nggak? Misalnya kita bimbing tugas akhir akademik misalnya, Nggih. itu kita ngisi sendiri semuanya begitu nggih? Yang Boten, kosong-kosong itu kita isi atau boten, Bu. otomatis dari sana? Oh, otomatis Otomatis ya. disetting dulu sama adminnya. Oh, berarti nggak usah diisi. Berarti kita Nggih. tugasnya sebagai dosen ini fokus ke perkuliahan ini harus penuh Nggih. diisi gitu ya. Nggih, Bu. Betul. Oke, oke. Terus Di tadi menu itu ada yang kayak prosentase nilai yang kita tidak setujui, kemudian mintanya kita oh, ketinggian kalau kehadiran itu misalnya, itu apakah kita punya wewenang untuk menggantinya atau itu memang sudah sistem gitu loh. Kalau nggih, kita punya wewenang untuk menggantinya apa nggak kemudian menjadi itu ya? Gimana gimana? menjadi apa, Itu Bu? ya artinya loh, ini kok beda-beda gitu loh. Saya Oh, inginnya kehadiran 10% misalnya, yang lainnya 20% kan nanti akhirnya nggak ada ini, nggak sama gitu loh. oh, Gimana itu wewenang memang wewenang atau tadi itu contoh atau memang wewenang dosen atau bagaimana? eh, Atau nggih, Bu. Saya bantu jawab, Izin saya bantu menjawab, nggih. jawab. Napa? Saya bantu jawab. Oh, nggih, monggo. Kalau selama ini yang saya tahu, Bu Vina, kalau prosentase nilai itu kan memang wewenang dosen ya. Jadi ada model dosen itu, ya wis lah, gak apa-apa gak hadir. Saling ngono. Yang penting waktu presentasi itu hadiro lah. Jadi untuk prosentase kehadiran di sini, ketika nanti dikalkulasi secara keseluruhan itu, kehadiran ini hanya sedikit berpengaruhnya kepada besarnya ketika kamu kuliah, yang paling besar adalah pada saat
UAS misalnya. Jadi anak-anak tidak usah yo santailah izin-izin ya gitu. Yang penting UAS itu bikin project yang wapi lah. Kan ada. Itu memang setahu saya itu memang untuk prosentase penilaian itu memang semua tergantung dosen. Gitu. Makanya kan itu diperbolehkan kita ini meriset komposisi itu. Kalau saya dulu kuliah pas waktu di UIN ya gitu. Jadi makanya kenapa di RPS itu kan Nggak boleh pegang. sebenarnya harus harus jelas model dosen ini nih lebih cenderung kemana nih lah kayak gitu. Kayak misalnya pokoknya dosen ini sopan ngambil kehadiran ya berarti prosentase kehadirannya walaupun gak lapo-lapo untuk kelas itu yang penting hadir aja sudah bagus nanti nilainya. Nah gitu. Jadi menurut saya itu memang terserah dosennya masing-masing kayak gitu. Tapi kalau yang katanya Jaya tadi nambah sampai 5 ya ada UAS, UTS kayak ini loh ya. Kayak ada Iya. kehadiran tugas individu, UTS, UAS ini memang tidak bisa bertambah karena yang disetujui oleh kampus ini hanya 4 penilaian itu gitu. Kalau nambah sampai 5, misalnya ada lagi, oh kudune kok ono penilaian keaktifan, misalnya gitu. Lah itu tadi kalau nambah tadi katanya Mas Jaya harus nggak bisa karena memang komposisinya masih 4 kalau ketentuan dari kampus kayak gitu. Ini loh yang tadi ya, yang Iya. dikatakan Jaya tadi itu. Untuk sementara ini masih 4. Itu Bu Vina. Oh gitu. Jadi saya selama ini berarti nggak paham juga masalah presentasi nilai. Saya mengikuti sistem itu, jadi nggak pernah merubah. Ya sudah kalau gitu berarti boleh dirubah. Ya berarti kan ini kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa sebenarnya di kontrak perkuliahan itu kalau memang itu semuanya kebijakannya masing-masing dosen gitu. Kadang-kadang ada gini, nggak pernah masuk tapi kok nilainya api Bu. Lah itu kan saya bisa jawab kalau memang ini adalah kebijakan saya sendiri. Nah itu saya bilang sistem gitu akhirnya. Terus terakhir gini, ini berarti nanti kalau kita di menu perkuliahan kita sudah isi semuanya sampai kemudian penilaian. Nah, ini nanti Iya. otomatis nilai di akhir itu mempermudah kita ya. Berarti UAS nanti itu nilainya udah Iya. ready gitu ya. Iya, Bu, betul. Nah, Oh iya. Iya. nambahin sedikit Bu ya. Eh, Kalau kontrak kuliah ini diisi Bu, nanti kan muncul di forum lama itu di notifnya mahasiswa itu nanti muncul di sini. Oh, ternyata kontrak perkuliahannya Bu Vina di mata kuliah teori pembelajaran itu seperti ini gitu Bu. Jadi kontrak kuliahnya diisi seperti itu Bu. Jadi untuk memudahkan mahasiswa untuk mengurangi kayak protes dan lain-lain itu bisa. Oh ini loh buktinya sudah saya berikan di awal kontrak perkuliahan seperti itu Bu. Nah, untuk tadi nilai perkuliahan gitu. Nah, nanti nilai perkuliahan itu akan mudah dalam catatan gini. UTS pas ketika selesai UTS dengan ngisi. Kemudian tugas individu ini kan sampai sampai selesainya perkuliahan Bu Nggih. Nah, kalau kehadiran ini ketika ini diisi Bu, presensi kelas ini Hmm. jenengan aktif ngabsen di Sevima ini ya di si akad ini Mm-mm. nanti akan muncul di sini ya persentasenya Bu. Otomatis ya. Otomatis akan muncul di sini. Nah, tinggal jenengan ngisi misal di sini 85 gitu kan ini kan satuannya kan 1 sampai 100 nilai angka kan Bu. Nah, nanti di sini tinggal Mm-mm. ngisi 100 gitu. Jadi nggak perlu lagi mengira-ngira 16 dari 100 itu berapa ya, 15 dari 100 itu berapa enggak. Ini sudah langsung otomatis muncul di sini semua. Muncul di hadir ini. Seperti itu Bu Vina. Mm-mm. Saya pengen ganti foto yang di pojok itu gimana caranya ya Bu Juli kok Gimana apik Bu? ngono. Ini Saya nggak Bu? Nah, ini saya aja. pengen mengganti Oh, enggak. Kalau sudah sesi SIM akademik ini sudah selesai, nanti saya mengarah ke SIM kepegawaian. Nah, itu salah satunya untuk mengganti foto dan lain-lain itu oh bisa. iya. Iya iya iya. Oke. Ini direkam kan nggak Mas Jaya nggih? Kenapa? Ini direkam kan? Kurang tahu, Bu. Iya, iya, iya. Saya Iya, rekam. direkam ya wes. Tadi saya kan soalnya ketinggalan. Nggih, Pon, nanti saya buka lagi. Iya iya ya wes lanjut. Punang pasar, Oke. ay. Ibu-ibu rek gak tahu masak. Kayak sadar iki mau aku. Ya wes, ayo. Oke, monggo untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang belum difahami.
Kenapa Tina? Ini nggak bisa di... Bu Juli nanya, Jay. Nggih. Kalau memang ini nanti itu luarannya, misal ya, kita nggak perlu absen gitu, terus kemudian bisa menggantikan jurnal di kelas nggak kira-kira? Karena kan kalau yang sudah serdus itu nanti ketika BKD itu kan diminta jurnal kelas yang memang ada materinya apa, terus ada tanda tangannya apa, itu ada nggak di siakat itu? Ada Bu. Nggih. Di sebelah mana? Soalnya kan harus ada tanda tangan kayak gitu. Nggih. Sebentar Bu nggih. Eh, saya kembali ke ini ke ini akunnya Bu Vina ini. Saya tak kembali ke akun saya sendiri aja. Sama tolong di-spillkan punyanya Jaya yang RPS versi yang sudah jadi itu loh, Dek, yang Oh nggih. cetak langsung nampak itu loh. Nggih Bu. Kembali ke Bu Juli. Nah, rekap absensi gitu Bu, tadi sama jurnal dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada Bu, ada jurnal pelaksanaan perkuliahan. Di ini loh Bu, di menu perkuliahan, kemudian kelas kuliah. Nanti di sini ada cetak gitu Bu. Nah, di sini kalau jurnal pelaksanaan kuliah itu tinggal nyetak, tinggal diklik mawon Bu. Misal di sini ada genap. Oh, yang sudah berlalu mawon gitu nggih. 2024 ganjil, Oke. program studi PAI, kelas kuliah, cara kelas perkuliahan. Misal 23. Nah, Bu Juli kemarin ngajar apa Bu? Yang ganjil kemarin? Media. Media. Nah, ini media misal. Nah, ini kan muncul. Nah, tinggal awal perkuliahannya, misal di sini 10 Oktober. Nanti di akhirnya atau nanti sampai 2 hari. Nah, ini sorry, diatur. Nah, kemudian tampilkan. Nah, di sini Bu. Dan nanti munculnya seperti ini. Untuk jurnal perkuliahannya munculnya seperti ini. Nah, ini Bu, kalau sudah rencana materi, realisasi materi ini sudah diisi semua yang di sebelum menyelesaikan apa perkuliahan itu kan ada rencana materi dan realisasi materi. Nanti akan muncul di sini Bu. Kehadiran dan lain-lain nanti muncul. Nah, seperti ini eh, jurnal per jurnal perkuliahannya. Kuliahnya. Nah, nah ini bisa dicetak landscape ataupun bisa dicetak apa portrait. Oh, iya, iya, Ini iya, iya, iya. kayak gitu Bu. Nah, kalau portrait itu seperti ini. Oke, yang tadi portrait. Nah, Hmm. jadi satu satu kertas tapi mungkin nanti kertasnya nggak tahu kertas apa ya Bu. Ininya juga masih belum di itu sih belum disetujui juga kopnya ini. Oh iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau semisal Ibu pengen melihat ini kan jurnalnya nggih. Berarti saya mau melihatkan yang absensinya. Oh, misal mending saya contohkan yang sudah itu aja Bu ya. Saya contohkan yang punya saya sekalian tadi mungkin. Iya benar, punya aja yang sudah pakai Sevima dari dulu. Di kok itu.
Perkuliahan, kelas kuliah 2004 ganjil. Nggih. Niki kulo detail. Kemudian ada presensi kelas nih Bu. Nah, presensi kelas ini kalau sudah terisi semua, niku munculnya di sini. Ada di sisi dosen. Kalau dosen mau laporan seperti ini bisa Bu. Dulu. Nggak bisa diakses itu. Harus ini sih ternyata. Harus, nah, ini presensi dosennya. Nah, ini untuk mahasiswanya lembar presensi. Nah, seperti ini Bu Juli. Untuk lembar presensinya selama 1 semester itu hadir. Nah, kalau merah gini nih izin sakit sama alpa. Geng, geng, Itu geng. bisa di print G. Nah, ini sudah ditutup karena kan sudah tidak lagi ganjil, sudah genap laporan presensi ini. Nah, makasih ya. Kan? Nah, ini Bu, kalau perekapan yang secara persentase, nah gini, pertemuannya 16, ini alfa 14, 2, ini kan sudah ada persentasenya 12%. Sampai, nah, kayak gini-gini. Ada dua tipe, Bu. Yang sifatnya persentase dan juga sifatnya itu langsung alfa dari pertemuan 1 sampai 16 itu kelihatan. Oh, ini masuknya di pertemuan keberapa itu. Itu itu juga sudah nah bedanya ini tadi lembar presensi dengan laporan. Nah, bedanya ini kalau isi presensi dengan laporan presentase ada 2 macam Bu untuk absensi mahasiswa. Nah, untuk yang jurnal tadi itu saya contohkan punya saya nggih. Kalau SK mengajar ini bisa niku Bu. Minta sih kalau SK pengajar ini kan karena belum ada. Nah, kalau lampirannya bisa di-download di sini. Tapi untuk SK wujudnya itu kayak isinya, redaksinya itu harus minta ke TU Fakultas. Siap, siap. Nah, untuk jurnal tadi yang sudah terlaksana ya, 24 ganjil. Dan kalau sudah ada mata kuliahnya gini nggak perlu diisi tanggal perkuliahan dan lain-lain, tinggal tampilkan saja. Nah, nanti kalau sudah terisi semua tuh seperti ini Bu. Nah, jadi tinggal ngeprint dan minta tanda tangan ke Kaprodi karena sudah menyelesaikan eh, perkuliahan selama 1 semester. Itu nggih Bu nggih, yang dimaksud atau Jurnal tadi masih ya. ada pertanyaan lagi Bu? Yang tadi Apa? itu loh, Jai, yang RPS. Nggih. Nggih. Bapak tadi Maksudnya kan untuk yang jurnal perkuliahannya sudah sudah, sudah terjawab nopo? ya ya sudah. Berarti memang harus apa rutin pakai ini biar ya memudahkan kita juga ujung-ujungnya. Nggih. Coba yang RPS Jai, karena kita kan Nggih. selalu lagi-lagi RPS itu tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan standarnya eh, Prodi. formatnya itu. Ya, Nggih, nggih. Nah, niki RPS niku mau perkuliahan, kemudian kelas kuliah yang diklik. Nah, di sini kebetulan saya kan eh, pernah mengampu mata kuliah ini jadinya bisa Nah, di sini dosen pengampunya Pulo dan pengembangan RPS-nya di sini ada Andika Aprilianto, misal kayak gitu. Nah, ini contoh. Nah, seperti yang saya contohkan tadi CPL CPMK itu diisi sesuai dengan eh, itu ya, sesuai dengan kurikulum yang disepakati oleh prodi. Nah, detail RPS. Nah, detail RPS ini seperti ini. Nah,
modulnya juga, modul dokumen RPS-nya. Nah, ini bisa nanti kalau sudah itu luarannya adalah gini, Pak. Nah, seperti ini luarannya. Hmm. Yang bertanda tangan itu pengembang RPS, koordinator rumpun rumpun mata kuliah, dan ketua prodi. Enaknya itu tidak perlu input atau noto-noto Kotak-kotak lagi. geser kotak-kotakan nih gitu ya. Jadi langsung kalau cetak itu sudah terformat sesuai dengan template-nya itu. Dan kalau nanti kawan-kawan yang nanti akan serdos atau bagaimana ya nanti formatnya kayak gini Bu. Makanya kalau bisa memang kita harus input RPS-nya di siakat ini dan tidak akan hilang gitu ya Jayo. Oke, untuk insya Allah pengarsipan aman Bu kalau misal kayak gini nih. Nah, ini kemarin tuh kalau dari LPM terkait apa ini template RPS-nya itu katanya mau diubah sesuai dengan Serdos. Katanya ada salah satu yang dihilangin di sini nanti. Nah, itu berarti nunggu. Kalau pokoknya sudah kalau di sini itu sudah terinput semua, ini kan sudah terinput semua, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk mengurusi ini nanti. Nah, kalau semisal sudah ganti template, nah ini masih bisa dipakai dengan ini, kemudian adalah RPS dan lain-lain itu bisa dipakai. Hanya yang berubah di sininya aja nanti yang berubah. Tinggal nggak perlu, semisal ada penyesuaian RPS dari Dikti harus gini gitu. Nah, Bapak Ibu nggak perlu ngedit kotak-kotaknya lagi, kan karena sudah ada datanya di sini. Nah, yang perlu ngedit itu pihak Sevimanya yang untuk menyesuaikan template RPS-nya. Jadi sangat mudah sekali dan lebih dinamis, Bu. Karena nggak pakai ngedit-ngedit kotak-kotak. Kalau semisal ada ketentuan baru RPS harus gini, jenengan buatan usaha ribet-ribet ngotak-ngotakin lagi. Tinggal nanti menghubungi pihak Sevima dan di ACC apa pengantar dari rektor. Misalnya ini diubah template 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 RPS-nya. Nah, itu nanti ketika di-download sesuai dengan RPS yang dimau oleh kampus masing-masing, kampus UAC ini, Pak. Gitu maksudnya untuk memudahkan. Seperti itu. Ya, Jay, wis. Sekarang coba di kepegawaian tadi sih. Karena sudah jam 9:30 ya, sampai nanti kan juga mau ngampus. Nggih. Gimpun, mungkin bisa dilanjut kapan-kapan lah terkait SIM akademik ini. Ini kan hanya pengantar, Bu ya. Usahakan kulo berharap sih kulo bahwasanya PAI ini juga menerapkan realisasi perkuliahan ini gitu. Soalnya kan dari 2024, 23, 22 itu kan sudah download Edlink semua rata-rata Bu ya. Ya, Kalau di 2023 kemarin Insya Allah seluruh mahasiswa itu sudah punya Edlink karena saya kemarin kesempatan untuk mengajar di PAI, Bu PAI ya Bu Juli ini, ye. mata Sekarang kuliah. ya 2024 ya, Jay. Oke, Jadi yang minta sekarang tolong juga 24. dibiasakan itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu SIM kepegawaian. Nah, SIM kepegawaian ini merupakan salah satu sistem informasi gunanya untuk data diri dosen, data diri dosen. Nah, misal nih, bentar, saya tak keluar dulu. Saya admin PT, saya tak pinjam akunnya siapa? Bu Vina tadi nggih. Bu Vina izin nggih. Bu Vina tadi mana Bu? Bu Juli. Wah, Nggih, mokel nggih. hari ini mokel iki. Siap. Digolek kan mokel iki. Oke. Namanya siapa sih Vina? Hmm. Astagfirullahaladzim, dosen lali rek. Vina Surya, cih. Hafal Itu. Bu, kepegawaian. Nah, di sini SIM kepegawaian ini
sistem yang untuk data dosen ataupun apa pokoknya yang berba seputar terkait kedosenan atau kepegawaian. Nah, di sini ada beranda nih. Selamat pagi Vina gitu ya. Nah, ini kan beranda ini kalaupun nanti itu bisa terrealisasi secara keseluruhan gitu Bu. Jadi nggak perlu venture lagi. Jangan di kantor absensi itu bisa. Nah, karena di Hmm. sini kan muncul lokasinya nanti. HP itu bisa akan kalau diaktifkan lokasinya nanti akan muncul di sini buka kamera gitu itu. Jadi ini tuh sangat memudahkan Bu kalau nggak perlu fingerprint terus ya kalau yang hadir di kampus pada saat itu ya bisa juga nah, dengan menggunakan akun dosen masing-masing. Tapi nggak tahu ini mulainya kapan juga nggak tahu. Nggak perlu riwa-riwi terkait misal jenengan lupa fingerprint ke BAK misal gitu telepon BAK ya mager untuk di kelas yo di kelas itu bisa karena kan terdeteksi lokasinya Bu gitu. Nah ini nah kemudian yang selanjutnya ada biodata. Nah biodata ini nah di sini Bu Vina jenengan ganti fotonya gitu Bu nggih. Terus ini kan misal ini kan masih belum ada Vina Anggraini Surya Anggraini gelar belakangnya MPD nggih Bu nggih. MPDI. MPDI misal saya isikan gelar depannya doktor nggih. Oh belum. 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 Malu Nah, sama Bu Juli saya. Iya. nah niki diisi semua nggih Bu nggih. Kalau Iya. bisa nah ini nomor akun fingerprint ini berarti nomor dosen itu loh Bu, nomor kode dosen. Misal kalau saya kan 174, jadi di sini cari sini Bu. Oh, ingat. Nah, akun finger ini sesuai dengan kode dosennya itu. Nah, diisikan biar nanti nggak hilang. Atau kalau lupa bisa dibuka. Nah, untuk kode Sinta, kalau punya kode Sinta dan kode Scopus, ID kalau punya ORCID dan lain-lain, itu dengan isi keseluruhan Bu Nggih, kalau yang bisa dijangkau oleh dosen masing-masing. Nah, kalau sudah sertifikasi, file dosen sertifikasinya atau sertifikat dosennya itu bisa diupload di sini Bu. Jadi ketika sewaktu-waktu Bapak Ibu apa butuh butuh cepat gitu ya tinggal buka Simas saja nanti tinggal download di sertifikasi dosen ini gitu. Mm-mm. Kependudukan isi Indonesia nomor KTP. Nah, rekening bank kalau apa ada ya Bu ya rekening bank kampus kan ada. Nah, kalau semisal BSI. nggak mager ngisi nggak diisi kalaupun nanti mager ya nggak apa-apa nggak diisi. Nah, di sini ada file KK juga, Bu. Jadi file KK itu biasa nanti bisa diupload di sini. Jadi kalau dengan Bapak Ibu dosen sewaktu-waktu butuh KK ataupun kampus membutuhkan KK Bapak Ibu, bisa langsung download melalui si akadnya masing-masing. Tuh. Saya kira ini NPWP ini juga kalau semisal ada, ya monggo diisi. Lain-lain, golongan darah, file BPJS dan lain-lain. Ini sudah, kalau sudah berarti jenengan save Bu. Nah, di biodata ini, nggih, di biodata ini sudah selesai nggih. Jadi nanti Oke. baru ke kehadiran. Nah, kehadiran ini tadi itu riwayat kehadiran ini kan masih belum ini sama sekali ya, belum terrealisasi sama sekali. Jadi ketika Bapak Ibu dosen absennya lewat sini, eh, laporannya itu bisa menggunakan ini tadi, nah, dicetak. Nah, di sini jam masuk kerja, jam realisasi, keterlambatan, otomatis nanti keterlambatannya itu muncul sendiri di sini. Total jam kerja, nah, kayak gitu itu Bu. Kalau ini dipakai, ya. Nah, kemudian ada operasional pengajuan cuti ini kan masih belum ada semua, ya. Iya, kosong semua. Ada semua Nggak dokumen. pernah dijamah itu, Mas. Nggak tahu saya itu. Lagi, ini mencoba pulau pulau kenalakan mau nanti siapa tahu suatu saat terjemah kan. Kayak Nggak di sini Mbak dijamah. Iya nanti
nanti bakal terjamah kok. Jamaah-jamahan, Rek. Nah, Masa. oke. Kemudian data riwayat. Data riwayat ini ada monitoring. Eh, monitoring itu eh, apa hasil dari penginputan jenengan. Jadi misal keluarga nih di sini, keluarga wajib hukumnya jenengan isi sebenarnya. Istri, anaknya berapa gitu tuh. Nah itu kan nanti gunanya kalau semisal kampus kita sudah internasional memperhatikan keluarga itu kan nanti jadi oh dipertimbangkan anaknya banyak nih. Jadi gajinya ada banyak gitu. Tapi nggak mungkin kayaknya. Pak Husnur Rafiq mungkin nggak Pak Husnur. Itu sohibul bait itu. Nah ini ada kemudian ini sudah terisi orang tua kepegawaian. Nah kalau sudah kepegawaian home base. Nah ini kan ada home base pangkat jabatan akademik, fungsional, struktural dan hubungan kerja. Nah misal saya mulai dari home base. TMT-nya berapa? Nah, gini-gini, jenengan paham enggak, Pak? TMT tugas, home base, nomor SK, status pengajuan, dan lain-lain ini, kalau nanti ini sudah berlaku, nanti sangat mudah digunakan oleh admin kepegawaian, kayak Pak Alfian, itu nanti termudahkan. Oh, TMT-nya seperti ini, gitu. Lainnya. Nah, kemudian kualifikasi. Kualifikasi ini pendidikan formal jenengan, nggih, jenengan isi. Jenjang S1, S2-nya di mana. Nah, itu kan belum lulus semua, belum ada semua nggih rata-rata nggih. Nah, ini monggo diisi kalau ada waktu luang diisi biar nanti pas ketika mulai beralih kepada semua sistem akademik jenengan tidak terburu-buru lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya ada kompetensi ini sertifikasi kayak eh, TOEFL, TOEFL dan lain-lain yang dibutuhkan oleh dosen. Nah, yang paling penting itu sebenarnya di sini, Bapak Ibu. Penelitian ini ada penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Tridharma pendidikan itu kan ada tiga. Nah, bimbingan mahasiswa, data sering, pengujian mahasiswa ini nanti itu kalau semisal ini jenengan apa eh, berlaku si akad ini nanti akan mudah untuk pelaporan di setiap apa eh, dosen apa sih pengembangan dosen pengembangan dosen gitu loh Pak. Jadi kan setiap ketika akreditasi itu kan ada yang ditanya, oh ternyata dosen ini sudah berprestasi tak belum terkait pendidikan pendidikan penelitian dan pengabdiannya. Nah itu bisa diberikan contoh diberikan apa ini diberikan sampel lewat Sevima ini Pak. Itu bisa. Misalnya jenengan punya buku bahan ajar, penerbitnya mana, tanggal terbitnya mana, itu bisa diupload di sini. Nah, ini ada file dokumen. Jadi pengarsipannya setiap dosen itu ada punya arsip tersendiri. Nah, ini pembinaan agar mahasiswa. Nah, kalau pelaksanaan penelitian ini, Bapak Ibu, eh, seperti yang jenengan sering kenal ada penelitian, publikasi dan paten atau haki, nggih. Haki atau nggih, HKI, ya. nggih. Haki. Nah, sebentar. Kulo dak saking pinten Pak Bu. Mboten kepanggih kalian Bu ya. Kulo tim sebentar. Oh, nggih. Nah ini jenis ajar dan lain-lain. Nah, ini kan sudah penelitian ya, pendidikan sudah, penelitian, publikasi. Nah, Bapak Ibu yang apa bahasanya itu aktif menulis atau menulis jurnal, punya publikasi banyak, itu monggo Pak
diinputkan di sini agar nanti pas ketika akreditasi itu memudahkan jenengan pas ketika kolektifan. Jadi penginventarisan saya punya judul atau punya penelitian apa saja sih selain ada di Google Scholar bisa juga nanti diisikan di dalam si akad ini Pak agar data itu tetap terkoneksi dengan kampus gitu loh. Jadi pemimpin itu pimpinan itu tahu bahwasanya oh ternyata dosen ini sangat potensi untuk dinaikkan tunjangannya karena jurnalnya banyak kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian pengabdian sama juga seperti jurnal tadi itu pengabdian nanti kalau misalnya diisi ya mau diisi di monggo diisi. Nah, nah, kurang lebih seperti itu sih Bu untuk kepegawaiannya. Nah, untuk mengganti foto ini, Bu, Cukup ya. nggih, habis ini sudah selesai. Untuk mengganti foto profil itu ada di profil, kemudian ganti foto ini Bu, ganti foto sesuai yang dipingin. Gitu aja. Kemudian sudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk SIM kepegawaiannya. Monggo kalau semisal ada sharing, saya berkenan. Tapi kalau sudah selesai juga saya berkenan. Monggo, Pak Husnul Rafiq. Ya, terima kasih Mas Loh, Jaya. Luar bukan Pak biasa. Ainur, Pak Husnur. Memang beda sih Pak Ainul, Mas Nur itu. Cuman ganteng kuno aja, memang ngono doa lo. Ya, ini nggih harapannya kami Bapak Ibu kita mengawali sesuatu yang bisa nantinya memudahkan terutama kawan-kawan yang eh, kenaikan kepangatannya itu rajin kayak gitu kan pasti nanti juga akan serdos pada waktunya gitu nggih. Itu sangat membantu kita dari menu-menu yang ada di SIMAK ini. Artinya memang kayak effortnya itu di depan dulu, tapi belakangnya itu akan memudahkan kita kayak gitu. Jadi terutama pada sertifikasi misalnya, pada kepangkatan, terus kemudian sampai pada tahap yang paling duwe gawenya kita itu adalah sampai tahap akreditasi gitu nggih. Jadi nanti saya pengen minta bahwasanya yang ngajar hari ini gitu ya. Nanti saya coba ada Bu Vina, ada Pak Yusuf yang ngajar hari ini, Pak Husnur gitu ya. Coba memulai untuk membuka siakatnya minimal dimulai pakai absensi yang versi simak ini. Nanti kalau ada kendala atau apa bisa langsung hubungi Mas Jaya atau menanyakan kembali. Kemarin saya juga seperti itu. Langsung tanya dan langsung mempraktekkan sehingga langsung oh lagi di takarepe gitu. Jadi itu harapannya dan besok berlanjut kepada teman-teman yang ngajar. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Jaya. Coba Mas Jaya, dosen PAI yang hari ini sudah coba absen melalui simak sudah mencoba belum ya, gitu. Yang dipastikan memang kuota nggih Pak Bapak Ibu dan WiFi yang kualitasnya baik. Tapi kayak kemarin saya ternyata tidak terekap, ternyata waktu dibuka juga alhamdulillahnya sudah terekap. Itu sih harapannya. Monggo Bu kalau Juri, ada yang ditanyakan. ini kelas intensif belum ada berarti ya? Ada Bu, ada. Jadi kelas intensif itu pakai pakai kode C itu loh. Kan kalau A, B, C lah. C-nya ini intensif. Kalau dulu Madin berarti C-nya itu Madin. Kayak gitu. Ada, Bu. Ada. Iya, mungkin belum nampak di sini ya. Ya wes, nggak apa-apa. Ini tadi kan saya buka hanya yang reguler itu. Iya, memang belum nampak. Oke, oke. Ha. Tapi biasanya kalau kita nginput nilai terakhir kayak gitu, nampak semua. Cuman nggak tahu kalau Bu Vina nampak nggak? Jangan-jangan dipayungkan ke saya semua.
Saya juga nggak paham kalau terkait itu. Jadi memang tadi yang di awal dikatakan Mas Jaya itu bahwasanya DPA masih dalam semester ini kan kalau kita juga trial error ya di tarbiyah. Nggak kayak yang di DAU sudah mulai start walaupun belum maksimal juga gitu ya. Cuman kita juga mencoba untuk memulai start itu memang DPA-nya masih saya dan Pak Ainur. Waktu itu saya langsung ngomong ke pihak TU fakultas itu, Mbak Rima, kita ini sudah punya dosen DPA masing-masing loh, nggak bisa tadi bagi kayak yang sesuai kita SK-kan gitu. Oh belum Bu, belum bisa lah kayak gitu. Jadi nanti kalau memang DPA-nya itu bisa apa nanti kalau memang sudah sesuai dengan DPA-nya kan enak Bu kayak waktu itu Bu Neha curhat nggih bahwasanya ada mahasiswanya itu yang jarang masuk dan sebagainya. Lah ini juga bisa jadi apa ancaman kayak gitu. Nggak semuanya langsung di hari itu disetujui. Laposek dikongkon untuk merefleksi dirinya itu biar tidak semester depannya biar tidak terjadi lagi nggak pernah masuk atau bagaimana lah kayak gitu. Itu Kak Wisnur Berarti ini 2 ya, Bu ya? Hah? Jurnalnya 2 di kelas masih ada kan ya? Yang Belum, online, yang offline juga ada kan? nggak ada Maksudnya kemarin, belum ada. Iya, belum oh, dibuatkan, Bu. oh tapi ada ya, nanti ada ya. Nggak tahu nantinya itu ada apa enggak. Iya, makanya wes mulai aja. Bu Vina kan ngajar hari ini ya, coba dicoba-coba. Kemarin juga anak-anak, terutama yang semester 6. Semester 6 memang belum pernah pernah ini ya, belum pernah pakai yang Edlink itu, sehingga kemarin yo meraba-raba gini ta lah kayak gitu. Saya juga pun meraba-raba juga, dicoba-coba ya ternyata bisa kayak gitu. Kayak sampai nak nyoba-nyoba, ternyata jadi kayak gitu lah. Oh, hari kemarin kan saya ngabsen manual. Lah, itu gimana Mas saya? Kalau misalnya sudah berlangsung hari yang kemarin-kemarin gitu bisa ya Bisa, kita Bu. isikan ya? Bisa, Bisa ya? bisa. Oke, oke, Oke. oke. Ya. Yang di jadwal perkuliahan di tadi itu loh, Bu. Kemudian Mm, mm, absensi mm. secara mandiri tadi itu bisa. Yang ada di Iya, iya. perkuliahan, kelas kuliah itu loh, Bu. Mm, 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 Ya, mm. mata kuliah itu Oke, tadi. oke. Oke. Oke, ini sudah jam 10 ya, 8, 9, 10. Sudah pada mau OTW untuk pengabdian ke kampusnya, sehingga monggo dirasa cukup saja. Oke, Bapak Ibu, ini nanti kan juga direkod ya. Nanti saya share rekodnya supaya bisa melihat atau kira-kira mang opo ya di delok maneh. Gitu mawon, terima kasih Mas Jaya, monggo Pak Ainur. Kembalikan ke Iya. Pak Ainur ini. Oke, siap Buka Prodi. Oke, Mas Jaya, kami haturkan terima kasih atas wawasannya terhadap Yakat ini. Jadi dengan gini kan kita lebih tahu, walaupun sebenarnya ini mohon maaf ini tadi saya nggak ngikutin. Saya ada tamu ini. Nggak bisa nang kantor. Astagfirullah. Pelanggaran ini, pelanggaran. Iya, Buka paling aku kemarin. kayak ini karena di kantor gitu, jam kantor ini. Tapi insya Allah saya juga paham lah dikit-dikit. Nah, kalau dikit-dikit paham kan besok kafe sama paham dikit-dikit dah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu teman-teman dosen sekalian saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun rawuh Bapak Ibu. Sama mau jemput sekolah. Terima Nggih. kasih. Nggih. Jai, makasih ya Jai. Ya wes Ibu, nang siap-siap sami-sami. ngajar. Oke. Saya keluar, Bu, nggih. Monggo monggo. Assalamualaikum. Indri. Apa yuk? Sopo iki? Stretch Muhammad Labib iki. Stretch Mars paling. Ya apa iki? Se. Siapa tuh ya? Ya. Aduh, tugasnya kok akeh ya. Iya. Ayo turu, mari ngrungokno turu.